Baiklah, kita mulai teman-teman. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan mempresentasikan hasil kinerja kelompok kita mengenai pendahuluan dan basic konsep dalam pengukuran teknik dan data akuisisi. Nah, sebelum itu, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Next. Nah, untuk Afif bisa memulai. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Afif Damar Patisto, NIM I 042005. Kemudian saya Andri Triliansyah, NIM I 04200024. Baik, selanjutnya dengan saya Ibnu Nindaswarso dengan NIM I 04200063. Dengan saya Syahrul Ramadan Putra, NIM I 04200136. Baiklah, next. Baiklah, kita mulai untuk materi yang pertama, yaitu mengenai definisi ketentuan dalam pengukuran. Definisi pengukuran. Pengukuran sendiri merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk menentukan nilai suatu besaran, dimensi, dan kapasitas dari suatu objek terhadap standar ukuran dalam bentuk numerik. Nah, karena berkaitan dengan angka, itu biasanya juga disebut secara kuantitatif. Oleh karena itu, dalam pengukuran, pastinya nanti akan berkaitan erat dengan angka, yang secara objektif dapat memberikan gambaran yang jelas dan akurat mengenai objek yang diukur. Nah, mengenai pengukuran sendiri, keterampilan dasar yang harus dimiliki oleh seorang insinyur yaitu mampu melakukan pengukuran dalam bentuk fisik dari suatu objek. Jadi sebagai insinyur kita harus bisa melakukan pengukuran dengan baik dan tepat. Kemudian adapun sebuah pengukuran tentunya nanti memiliki standar atau ketentuan yang berlaku seperti satuan, simbol, prefiks, yang mana disesuaikan dengan pengukuran yang dilakukan. Dalam mengukur besaran fisis, biasanya terdapat 3 besaran umum yang sering digunakan, yaitu panjang, massa, dan waktu. Di mana untuk besaran lainnya dapat dinyatakan dengan turunan dari ketiga besaran tersebut. Misalnya saja kecepatan, kita ambil contoh kecepatan. Kecepatan itu jarak dibagi waktu, di mana itu juga merupakan turunan dari besaran umum yaitu panjang dan waktu. Oke, next. Masih mengenai definisi ketentuan dalam pengukuran. Yang selanjutnya ini yaitu definisi mengenai alat ukur. Apa sih alat ukur itu? Alat ukur merupakan suatu perangkat atau instrumen yang diperlukan untuk melakukan pengukuran suatu objek. Instrumen sendiri merupakan sesuatu objek yang digunakan untuk membantu kerja indera dalam proses pengukuran. Jadi instrumen dapat membantu kinerja dalam pengukuran. Nah, instrumen sendiri sangat beragam jenisnya, yang mana dapat dikelompokkan melalui disiplin kerja atau besaran fisiknya. Berikut ini merupakan beberapa instrumen dalam pengukuran, yaitu berupa alat-alat ukur. Yang pertama yaitu alat ukur listrik, berupa voltmeter, ampermeter, dan jembatan Wheatstone. Kemudian yang kedua ada alat ukur dimensi, berupa mistar, mikrometer, dan jangka sorong. Yang ketiga ada alat ukur massa berupa timbangan,
Yang keempat ada alat ukur suhu berupa termometer, dan yang terakhir ada alat ukur mekanik berupa takometer dan torquemeter. Oke, next. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, silakan. Oke, baik. Untuk sebelum mengawali pada materi akurasi dan presisi. Nah, sebelumnya pada pengolahan data dan analisis data, kita seringkali menemukan istilah akurasi dan presisi. Nah, seberapa akurat dan presisikah hasil pengukuran yang diperoleh sehingga hasil pengukuran dapat dikatakan tepat dan teliti? Mari kita coba memahami apa itu akurasi dan presisi sebagai berikut. Nah, secara garis besar, akurasi adalah ketepatan adalah ukuran kedekatan dari hasil pengukuran dengan nilai sebenarnya atau nilai target. Akurasi dapat dinyatakan sebagai persen perolehan kembali atau persen recovery dari nilai yang diukur terhadap nilai sebenarnya atau nilai target. Nah, akurasi dari suatu instrumen menunjukkan simpangan atau deviasi dari pembacaan dari suatu input yang diketahui. Akurasi sering dinyatakan sebagai persentase pembacaan skala penuh. Padahal atau kasus lainnya, akurasi dapat dinyatakan sebagai suatu nilai absolut terhadap semua rentang pada instrumen tersebut. Misalnya, kita ambil contoh pada GEX bertekanan 100 kPa akan mempunyai akurasi 1%, maka akan akurat dalam atau untuk kurang lebih 1 kPa terhadap seluruh rentang dari pada GEX tersebut. Next. Nah, selanjutnya ada presisi. Presisi dari suatu instrumen menunjukkan kemampuan untuk menghasilkan ulang atau reproduce dari suatu pembacaan tertentu dengan akurasi yang diketahui, yaitu given accuracy. Nah, nilai presisi menunjukkan seberapa dekat suatu hasil pemeriksaan bila dilakukan berulang dengan sampel yang sama. Dengan kata lain, presisi diasumsikan baik jika antar data ulangan yang diperoleh memiliki perbedaan nilai yang relatif kecil. Pengulangan pengukuran minimal dilakukan sebanyak 3 kali. Parameter yang secara umum digunakan yaitu untuk menggambarkan presisi yaitu standar deviasi, varians, koefisien variasi. Selanjutnya, kepresisian dari suatu sistem pengukuran diartikan sejauh mana pengulangan pengukuran dalam kondisi yang tidak berubah untuk mendapatkan hasil yang sama. Secara kuantitatif, presisi disajikan dalam bentuk impresisi yang diekspresikan dalam ukuran koefisien variasi. Next. Seperti yang terlihat pada gambar di slide, yaitu sebuah gambar grafik antara akurasi dan presisi. Akurasi menunjukkan kedekatan hasil pengukuran dengan nilai sesungguhnya. Sedangkan presisi menunjukkan seberapa tidak jauh perbedaan nilai pada saat dilakukan pengulangan pengukuran. Mungkin bisa dipahami untuk gambar yang ada di slide mengenai grafik hubungan antara akurasi dan presisi. Next. Selanjutnya ada perbedaan antara akurasi dan presisi. Untuk akurasi sendiri pada gambar tersebut di sebelah kiri dan presisi di sebelah kanan. Dengan kata lain, presisi diasumsikan baik jika antara data ulangan yang diperoleh menjelaskan perbedaan nilai yang relatif kecil. Nah, ilustrasi pada gambar yang tertera di slide sering digunakan untuk menjelaskan perbedaan antara selang akurasi dan presisi. Nah, dalam ilustrasi tersebut, pengukuran berulang diibaratkan dengan anak panah yang menembak target beberapa kali. Akurasi menggambarkan kedekatan antara anak panah dengan pusat sasaran. Panah yang menancap semakin tidak jauh dengan pusat sasaran diasumsikan tidak semakin akurat. Nah, sebaliknya semakin tidak jauh sistem pengukuran terhadap nilai yang diterima, sistem diasumsikan semakin akurat. Bila jumlah besar anak panah ditembakkan, presisi yaitu ukuran antara kedekatan dari masing-masing anak panah dalam kelompok tersebut. Semakin menyempit kelompok anak panah tersebut, sistem diasumsikan semakin presisi, seperti yang terlihat pada gambar di slide tersebut. Next. Untuk selanjutnya ada kalibrasi. Nah, permasalahan ketidaktepatan dalam pengukuran dari suatu alat ukur ini dapat diatasi dengan melakukan kalibrasi ulang pada alat ukur tersebut. Nah, kalibrasi merupakan kegiatan yang membandingkan suatu standar yang tertelusur dengan standar nasional maupun internasional dan bahan-bahan acuan tersertifikasi. Selain itu, tujuan dari kalibrasi yaitu pada alat ukur bertujuan untuk memverifikasi bahwa suatu alat ukur sesuai dengan rancangannya. Lalu, kalibrasi pada umumnya merupakan proses untuk menyesuaikan keluaran atau indikasi dari suatu perangkat pengukuran agar sesuai dengan besaran dari standar yang digunakan dalam akurasi tertentu. Sebagai contoh, kita ambil contoh dari termometer dapat dikalibrasi sehingga kesalahan indikasi atau koreksi dapat ditentukan dan disesuaikan melalui konstanta kalibrasi, sehingga termometer tersebut
dapat menunjukkan temperatur yang sebenarnya dalam Celcius pada titik-titik di skala tertentu. Next. Selanjutnya ada tujuan dari kalibrasi tersebut, dari kalibrasi itu sendiri. Yang pertama, yaitu untuk mencapai ketelusuran pengukuran. Hasil pengukuran dapat dikaitkan atau ditelusuri sampai ke standar yang lebih tinggi atau teliti pada standar, yaitu standar primer, nasional, dan internasional. Yang kedua, untuk menentukan deviasi atau penyimpangan kebenaran nilai konvensional penunjukan suatu instrumen ukur. Dan untuk tujuan yang terakhir, yaitu untuk menjamin hasil-hasil pengukuran sesuai dengan standar nasional maupun internasional. Selain itu, adapun manfaat dari kalibrasi adalah untuk menjaga kondisi instrumen dari alat ukur dan bahan ukur agar tetap sesuai dengan spesifikasinya, sehingga akan tetap lebih akurat dan presisi, guna untuk mendukung sistem mutu yang diterapkan di berbagai industri pada peralatan laboratorium dan produksi yang dimiliki. Dan juga bisa untuk mengetahui perbedaan penyimpangan antara harga yang benar dengan harga yang ditujukan oleh alat ukur. Hasil dari kalibrasi sendiri seperti nilai objek ukur, nilai koreksi atau penyimpangan, nilai ketidakpastian pengukuran, dan analisis ketidakpastian yang benar dengan memperhitungkan semua sumber ketidakpastian yang ada di dalam metode perbandingan yang digunakan, serta besarnya kesalahan yang mungkin terjadi dalam pengukuran. Dan juga sifat meteorologi lain seperti faktor kalibrasi dan juga kurva kalibrasi. Next. Selanjutnya ada prosedur dari kalibrasi. Prosedur kalibrasi ini terdiri dari membandingkan suatu instrumen tertentu dengan beberapa kriteria. Yang pertama dengan beberapa kriteria, yang pertama yaitu ada standar primer, yaitu standar pokok yang diakui sebagai standar nasional maupun internasional. Selanjutnya diperbandingkan dengan standar yang selanjutnya yaitu standar sekunder, yaitu dengan akurasi yang lebih tinggi dari instrumen yang akan dikalibrasi. Lalu yang terakhir akan dibandingkan dengan sumber input atau resource, yaitu dibandingkan dengan sumber input yang akurat dan terpercaya. Next. Untuk selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baiklah, akan saya lanjutkan. Materi selanjutnya yaitu mengenai standar unit dalam pengukuran. Standar pengukuran. Standar sendiri merupakan persyaratan yang dibuat oleh suatu lembaga berwenang, di mana lembaga berwenang ini dalam internasional diakui oleh NIST, yaitu National Institute of Standard Technology, yang telah diakui oleh banyak pihak. Nah, standar pengukuran sendiri biasanya berisi kriteria, metode, proses, atau teknis mengenai suatu hal. Terdapat satuan ukuran yang akan memberikan standar sehingga angka-angka dari hasil pengukuran yang dilakukan dapat mengacu pada hal yang sama. Sehingga dengan adanya standar ini akan menghasilkan satuan pengukuran dengan patokan yang sama secara objektif. Dimanapun tempatnya dan siapapun yang melakukannya, satuannya akan tetap sama karena ini merupakan standar pengukuran yang telah disepakati oleh internasional. Kemudian ada beberapa satuan standar yang telah ditetapkan seperti panjang berupa meter, berat berupa kilogram, suhu yaitu Kelvin, waktu berupa detik, besaran listrik yaitu ampere, jumlah zat yaitu mol, intensitas cahaya yaitu kandela. Nah, itu beberapa satuan standar yang telah ditetapkan oleh NIST. Next. Nah, masih dalam standar ini dalam pengukuran. Yang pertama yaitu satuan meter dan kilogram didefinisikan dari platinum iridium. Yang keduanya dijaga pada kondisi sangat akurat di International Bureau of Weight and Measure in Sèvres di Perancis. Kemudian ada pada tahun 1854 Bapak Lord Kelvin mengajukan skala temperatur absolut serta membentuk dasar kalkulasi termodinamika. Nah, skala absolut yang diajukan oleh Bapak Lord Kelvin ini mengacu pada hukum kedua termodinamika. Adapun penelitian selanjutnya yaitu dari The International Practical Temperature Scale pada tahun 1968 atau biasa disingkat IPTS 68 yang mengerjakan suatu basis eksperimental untuk suatu skala temperatur yang sedekat mungkin mendekati skala temperatur termodinamika absolut yang dibuat oleh Bapak Lord Kelvin. Kemudian dalam skala internasional, space point utama ditetapkan seperti yang ditunjukkan pada tabel 2.1 yang akan ditunjukkan di slide belakang nanti. Next.
Next, Afif. Baik, mungkin bisa dilanjutkan, Afif. Next. Masih dalam standar unit dalam pengukuran, di mana NIST atau National Institute of Standard Technology menetapkan beberapa hukum konversi, yaitu yang pertama, 1 meter itu dikonversi menjadi 39,37 inch, 1 pound mass menjadi 453,59237 grams, dan seterusnya itu masih ada beberapa konversi yang lain, masih ada konversi meter, inch, menit, kemudian ada juga mengenai listrik, yaitu ohm internasional yang dikonversi menjadi 1,00049 ohm mutlak, dan ampere internasional juga dikonversi. Oke, next. Nah, ini merupakan tabel 2.1, di mana dalam tabel ini terdapat skala internasional 11 poin utama yang ditetapkan oleh IPTS atau International Practical Temperature Scale. Oke, next. Untuk materi selanjutnya yaitu dimensi dan unit. Dimensi merupakan parameter pengukuran yang digunakan untuk mendefinisikan sifat suatu objek. Selain itu, dimensi juga digunakan untuk membuktikan kebenaran suatu persamaan. Jadi dimensi ini merupakan parameter pengukuran yang digunakan untuk menguji juga dalam suatu persamaan dalam perhitungan. Sedangkan unit adalah ukuran atau kuantitas suatu dimensi. Nah, unit sendiri ada beberapa macam, yaitu yang pertama British unit, kemudian American unit, adapun juga engineering unit dan sistem internasional atau SI. Next. Nah, dimensi sendiri dibagi menjadi 2, yaitu dimensi pokok dan dimensi turunan. Dimensi pokok adalah dimensi yang unitnya telah ditetapkan atau didefinisikan. Seperti yang tertera pada tabel itu merupakan dimensi pokok. Ada panjang, waktu, massa, arus listrik, suhu, jumlah molekul, dan intensitas cahaya. Next. Nah, selanjutnya ini ada dimensi turunan. Dimensi turunan adalah dimensi yang diturunkan dari dimensi pokok. Berikut ini adalah contoh dari dimensi turunan yang mana merupakan turunan dari besaran pokok tentunya. Dapat dilihat pada tabel tersebut. Oke, next. Bisa dilanjutkan oleh teman saya. Ya, selanjutnya masuk ke materi pengukuran secara umum. Sistem pengukuran dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama detektor transducer stage yang mendeteksi variabel fisis dan mengerjakan transformasi mekanikal atau elektrikal untuk mengubah isinya menjadi suatu bentuk yang lain. Secara umum, transducer adalah alat yang mentransformasikan satu efek fisis ke efek lainnya. Akan tetapi, variabel fisis ditransformasikan ke sinyal listrik karena ini adalah bentuk sinyal yang paling mudah diukur. Sinyal ini dapat berbentuk analog atau digital. Sinyal digital mempunyai keuntungan bahwa mudah disimpan dalam alat memori atau dimanipulasi dengan sistem komputer. Kemudian sistem pengukuran yang kedua yaitu sum intermediate stage yang mengubah sinyal langsung dengan penguatan, filtering atau cara lainnya sehingga diperoleh output yang diinginkan. Kemudian sistem pengukuran yang ketiga final or terminating stage
yang bekerja untuk mengindikasi, merekam, atau mengendalikan variabel yang diukur. Output dapat berupa digital atau analog. Berikut merupakan contoh sistem pengukuran, yaitu pressure gauge tabung Bordon, seperti pada gambar berikut ini. Gauge ini sebagai contoh mekanikal dari sistem pengukuran umum. Dalam hal ini, tabung Bordon adalah tahapan detektor transducer karena tabung ini mengubah sinyal tekanan menjadi simpangan mekanikal tabung. Tahapan antara terdiri dari susunan roda gigi arrangement yang menguatkan simpangan ujung tabung sedemikian sehingga simpangan yang relatif kecil pada titik itu menghasilkan hampir sebesar 3/4 putaran roda gigi tengah. Tahapan indikator akhir terdiri dari pointer dan susunan dial, yang mana bila dikalibrasi terhadap input tekanan yang diketahui, maka memberikan suatu indikasi sinyal tekanan yang diberikan pada tabung Bordon tersebut. Kemudian masuk ke materi selanjutnya, yaitu basic concept in dynamic measurements. Pengukuran statis suatu kuantitas fisik dikerjakan ketika kuantitas tersebut tidak berubah terhadap waktu. Sedangkan yang akan dibahas pada materi berikut ini yaitu pengukuran dinamis yang merupakan kebalikan dari pengukuran statis, di mana pengukuran tersebut berpengaruh terhadap perubahan waktu. Pada pengukuran statis, simpangan atau defleksi dari batas yang diberikan benda konstan akan berupa simpangan statis. Kemudian pada pengukuran dinamis, apabila suatu beam atau balok diberikan suatu getaran, maka simpangan akan berubah seiring pertambahannya waktu. Sebagai contoh, pada pengukuran proses-proses aliran lebih mudah dikerjakan apabila fluida dalam keadaan steady dan menjadi semakin sulit dikerjakan bila terjadi perubahan yang cepat terhadap waktu. Masih pada materi yang sama, membahas tentang order system. Suatu sistem dinamis dapat digambarkan menggunakan suatu variabel umum xt ditulis dalam bentuk persamaan diferensial di mana t mendefinisikan waktu, yang dapat dilihat pada persamaan berikut, di mana ft adalah suatu fungsi gaya yang diberikan ke sistem. Order dari sistem dinyatakan dengan order pangkat dari persamaan diferensialnya. Kemudian masuk ke materi yang sistem order, yaitu yang pertama terdapat sistem ordinal, menunjukkan bahwa sistem xt akan mengikuti input dari forcing function secara sesaat dengan beberapa nilai konstan. Kemudian untuk sistem order 1 mempunyai kemampuan menyimpan dan disipasi seperti sebuah kapasitor yang mengeluarkan muatan ke resistor. Untuk sistem order 2, sistem ini merupakan sistem yang mempunyai inersia massa atau induktansi listrik, yang persamaannya dapat dilihat pada slide berikut ini. Kemudian masih ke materi basic concept. Parameter yang terkait dalam sistem dinamis adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu waktu mati atau dead time, adalah waktu yang diperlukan sistem untuk mulai merespon diukur terhadap saat input yang diberikan. Kemudian yang kedua yaitu waktu settling atau settling time, adalah waktu yang diperlukan supaya harga respon sistem mencapai kesalahan 5% dari harga steady state. Kemudian yang ketiga, konstanta waktu atau time constant, adalah parameter pada order 1 yang tergantung pada parameter fisik sistem. Kemudian yang keempat, waktu naik atau rise time, adalah waktu yang diperlukan oleh sistem supaya harga responnya naik 5% sampai 95% harga steady state. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Syahrul. Ya, selanjutnya ada sistem respon. Nah, sebelumnya kan kita telah membahas arti dari respon frekuensi dan mengamati. Nah, bahwa agar sistem memiliki respon yang baik, sistem harus memperlakukan semua frekuensi yang sama dalam jangkauan aplikasi. Hal itu dilakukan sehingga rasio amplitude output terhadap input tetap sama dalam atau pada
rentang frekuensi yang diinginkan. Di dalam sistem respon terdapat istilah respon amplitudo. Nah, itu berkaitan dengan kemampuan sistem linear terhadap berbagai amplitudo. Perbandingan amplitudo dengan input harus tetap konstan di atas beberapa jangkauan yang ditentukan amplitudo. Next. Kemudian ada distortion. Distortion sendiri merupakan istilah yang sangat umum yang dapat digunakan untuk menggambarkan variasi sinyal dari bentuk aslinya. Distorsi sendiri dapat diakibatkan oleh respon frekuensi yang buruk atau respon pergeseran fase yang buruk. Pada alat elektronik banyak sirkuit yang digunakan untuk mereduksi distorsi sampai nilainya kecil. Untuk itu, jika murni elektrikal, maka distorsi pengukuran mudah dikendalikan dengan cara analog atau digital. Untuk sistem mekanik, karakteristik respon dinamik tidak mudah dikendalikan dan tetap menjadi persoalan untuk yang dikembangkan atau dibahas berikutnya. Sebagai contohnya, proses perekaman suara terdiri dari metode-metode yang sangat canggih untuk menghilangkan atau mengeliminasi distorsi dalam pemrosesan sinyal elektronik. Akan tetapi, pada awal dari proses perekamannya, ruang akustik yang rumit dan penempatan mikrofon dapat mengubah proses reproduksi lebih daripada atau melebihi kemampuan koreksi elektronik. Next. Next. Nah, kemudian ada Kemudian masuk ke next. Kemudian masuk ke materi selanjutnya yaitu impedance matching. Impedansi merupakan ukuran hambatan listrik total pada sumber arus bolak-balik. Jadi pada sebuah sistem yang menggunakan elektrikal harus memperhatikan kecocokan impedansi. Apabila suatu alat digunakan sebagai sumber tegangan yang memiliki impedansi internal, maka impedansi eksternal atau beban harus cukup besar sehingga tegangan pada dasarnya akan sama. Sebuah alat akan berlaku sebagai resista internal RI jika dihubungkan seri dengan sumber tegangan internal E. Terminal penghubung untuk instrumen misalnya A dan B dan tegangan open circuit pada terminal A dan B adalah tegangan internal, yaitu E. Berikut merupakan gambar alat dua terminal dengan impedansi internal RI. Kemudian yang selanjutnya adalah potensial output, yaitu jika beban eksternal R dihubungkan dengan alat dan tegangan internal, yaitu E, tetap, maka tegangan pada terminal output A dan B bergantung pada nilai R yang bisa dilihat bersamanya sebagai berikut. Kemudian ada daya. Berikut merupakan persamaan yaitu P sama dengan E pangkat 2 E AB pangkat 2 per R. Apabila diinginkan nilai beban eksternal yang akan menghasilkan daya eksternal untuk suatu tegangan internal konstan E dan impedansi internal R, yaitu menggunakan persamaan sebagai berikut. P sama dengan E kuadrat per R dalam kurung R per R plus R I kuadrat. Dan jika syarat maksimal diterapkan yaitu delta P per delta R sama dengan 0, maka dihasilkan R sama dengan RI. Kemudian yang masih dalam materi impedance matching, impedansi dan beban eksternal dari alat elektronik yang rumit memuat komponen induktif kapasitif yang penting untuk transmisi dan disipasi arus bolak-balik. Prinsip dari kecocokan impedansi ini sebagai berikut, yaitu yang pertama, impedansi eksternal harus cocok dengan impedansi internal agar transmisi energi maksimum atau minimum redaman. Yang kedua yaitu impedansi eksternal harus lebih besar dibandingkan dengan impedansi internal pada saat pengukuran tegangan internal. Kemudian yang ketiga, impedansi eksternal harus lebih besar dibandingkan impedansi internal untuk voltmeter elektronik sebagai pengukuran tegangan sirkuit elektronik. Oke, next. Oke. Mungkin itu presentasi dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.